Shalom Jemaat Kekasih Kristus, kita jumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman dari GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita menggumuli sebuah tema yaitu Upside Down atau terbalik. Bahan bacaan terambil dari kitab Mikha pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-13. Saya hanya akan bacakan ayatnya yang ke-12. Mikha pasal 4 ayat yang ke-12. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Jemaat dikasihi oleh Kristus, ada satu tempat wisata yang unik, namanya Upside Down. Di tempat itu, kita akan mendapati semua ruangan didesain terbalik, upside down, terbalik. Jadi seluruh isinya, seperti tempat tidur, bantal, televisi, lemari, rak, kadang ada sepeda motor, apapun temanya, semuanya diletakkan secara terbalik. Jadi kalau kita berfoto ria di situ, seakan-akan kita yang terbalik. Aneh rasanya kita bisa melawan gravitasi bumi. Rasanya kita tidak normal. Tapi semuanya itu realita. Sebenarnya kita normal, tapi ruangan di sekitar kita itulah yang semuanya disusun terbalik. Sedikit banyak, itulah gambaran Nabi Mikha di tengah-tengah bangsanya. Semuanya serba terbalik-balik. Bangsa Yehuda memang giat beribadah, tapi tidak bertobat, apalagi berubah. Dalam Mikha pasal 1 ayat 5 misalnya digambarkan bagaimana ketika mereka diadili, bukannya mengakui dosa, mereka malahan menantang Tuhan agar dosa mereka ditunjukkan. Mereka mengajukan gugatan banding tentang dosa Israel, tentang dosa Yehuda. Maka mulai di dalam pasal yang kedua, Mikha memaparkan secara rinci dosa umat Allah. Misalnya, penyerobotan tanah, perampasan hak orang-orang kaya dan berkuasa terhadap orang-orang miskin, ada penindasan, ada penjarahan, suap, pelecehan kaum wanita, penghancuran kehidupan keluarga, itu dilakukan dengan sangat luar biasa. Ketika diperingatkan atas semua kejahatan itu dan hukumannya, mereka justru melarang Nabi Mikha bernubuat. Karena mereka begitu percaya diri bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Karena itulah seluruh tatanan sosial, moral, dan spiritual umat Allah menjadi hancur berantakan, terbalik-balik. Tuhan murka dan tidak diam. Dalam hal ini Tuhan memakai orang-orang yang lebih garang untuk membungkam orang Israel yang sombong dan tegar tengkuk itu. Dalam ilmu resolusi konflik, apa yang dilakukan oleh Allah itu disebut sebagai menaikkan eskalasi konflik. Artinya, untuk menaklukkan Israel dan Yehuda yang jahat dan keras kepala itu, maka Allah memakai pihak lain yang lebih garang, yaitu bangsa Asyur, untuk menghukum orang Israel dan kerajaan Babel untuk menghukum kerajaan Yehuda. Nah, saudara, akibat kejahatan para pemimpin, baik itu raja, hakim, imam, nabi, dan para politikus yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, maka bangsa Israel berada di ambang kehancuran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kehancuran ini menggagalkan rencana agung Allah? Tidak. Dosa para pemimpin sekalipun telah menghancurkan bangsanya, tidak akan mengubah terwujudnya rancangan agung Allah bagi Israel. Akan ada masanya dikatakan di mana semua bangsa di dunia akan berbondong-bondong menghampiri Allah. Dikatakan bahwa manusia tidak tahu tentang rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Tuhan mempunyai sebuah rencana untuk membawa kembali umatnya di dalam pemulihan. Akan ada masa untuk itu semua. Nah, hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah kehidupan.
Sejarah manusia berbalik 180 derajat dari sejarah pemberontakan manusia di hadapan Allah menjadi sejarah manusia yang mencari Allah, yang rindu diajar oleh Allah, yang berjalan demi nama Tuhan selamanya. Berbagai tragedi mengerikan yang mewarnai dunia kita hampir semuanya disebabkan oleh kerakusan dan keegoisan manusia. Namun, jangan sampai tragedi yang sedang terjadi di sekitar kita ini membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Sebaliknya, percayalah bahwa Allah mempunyai rencana sendiri untuk dunia yang diciptakannya, untuk kita semua. Pemberontakan yang dilakukan oleh manusia dengan kedok agama, ideologi, maupun politik tidak akan pernah mampu menggagalkan rencana Allah ataupun mengurangi kedaulatannya. Kita ingat kisah dalam kitab Esther, begitu kritis, begitu genting, tapi kedaulatan Allah tetap dinyatakan. Karena itu, semua orang yang berusaha untuk memberontak melawan Allah hanya akan mengakibatkan kehancuran dirinya sendiri. Hal yang kedua yang kita perlu ingat adalah Allah adalah Tuhan yang melibatkan manusia untuk membangun sejarah kehidupan. Melalui pembuangan di Babel, sesungguhnya Tuhan menghendaki bangsa Yehuda itu belajar bersabar, menjalani proses yang ada. Belajar percaya bahwa mereka aman dalam tangan Tuhan yang perkasa, betapapun sukarnya situasi di pembuangan. Dengan kata lain, Yehuda belajar untuk berkata, "It's okay to be not okay." Yehuda diajak untuk bertahan dalam iman dan menjaga hidup di dalam pengharapan akan datangnya pemulihan. Saudara, sebagai manusia, apa yang dialami oleh Mika terkadang terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita marah, berkeluh kesah, bahkan protes kepada Tuhan ketika ada kejahatan dan ketidakadilan menimpa kita. Kita kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita hanya menuntut Tuhan untuk segera melakukan sesuatu, memberi solusi untuk kita. Kita lupa bahwa Tuhan justru mengutus kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia untuk ikut serta ambil bagian di dalam membarui dan membangun sejarah kehidupan di dunia ini. Allah justru melibatkan kita untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam kehidupan. Karena itu semestinya kita berefleksi diri dan bertanya kepada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah setiap masalah yang kita hadapi. Rabu depan, 9 Desember 2020, kita semua akan memberikan salah satu kontribusi, yaitu dalam percaturan politik di negara kita melalui pilkada. Hak pilih sebagai warga negara harus kita pergunakan dengan arif bijaksana dan efektif. Artinya, kehidupan moral dan spiritual para calon pemimpin bangsa kita haruslah diperhatikan. Karena apa? Karena itu menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran, dari kondisi upside down, dari kondisi terbalik. Karena itu jangan sampai kita mengalami upside down itu. Mari ingat pesan pendeta Martin Luther Jr. ketika dia mengatakan begini, tragedi terbesar bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang jahat, melainkan diamnya orang-orang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang terus memelihara dan berkarya di dalam sejarah kehidupan kami. Kami bersyukur rencana-Mu tidak akan gagal dan kedaulatan-Mu tidak akan berkurang oleh pemberontakan manusia yang berkedok ideologi, politik, bahkan agama sekalipun. Ketika kehidupan sekitar kami terlihat seperti terbalik-balik, dorong dan tolong kami mengerjakan peran yang Tuhan berikan untuk kami terlibat sebagai garam dan terang dunia, menjadi saluran berkat Tuhan yang membaharui kehidupan. Diberkatilah keluarga kami, tetangga kami, dan rekan kerja kami, bahkan dunia tempat kami berkarya bagi kemuliaan Bapa dan berkat bagi kehidupan. Demi Kristus Yesus, kami mohon dan berdoa. Amin.
Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.